kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menambahlah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri. Kami berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan suster keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantar bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Kesehatan setinggi-tingginya bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dan mendukung pembangunan kesehatan bangsa. Kami berhimpun dalam PPNI yang utuh, padu bersatu serta selaras. Indonesia mampu angkat citranya di masa depan di insan dunia. Yang kami hormati Bapak Mas Berison Marsinova Dastara Esket MK sebagai Kepala Prodi Keperawatan OTS Kemenkes turut. Yang kami hormati Bapak Sapawi SKM Ketua PPNI Kabupaten Rejang Lebong,
yang kami hormati tim dari Diklat M-Nur Indonesia, yang kami hormati para dosen, dan yang kami sayangi teman-teman mahasiswa RTL, teman-teman seperjuangan yang telah hadir pada saat ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita telah mendapatkan kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam pembukaan acara pelaksanaan pelatihan Basic Trauma Cardio Life Sport atau BCLS yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan 4 hari ke depan. Salam dan salawat juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing, menuntun kita menjadi mendapatkan yang kita rasakan di alam yang terang benderang yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pada kesempatan ini banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Derison beserta staf yang telah memfasilitasi untuk terlaksana acara kita pada hari ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sapawi yang telah merekomendasi untuk pelaksanaan acara BPCLS kita hari ini. Dan yang kami pula mengucapkan terima kasih kepada tim Diklat M-Nur yang telah hadir di Kota Curug, yang terima kasih karena berkat kerjasamanya kita bisa, karena kami yakin sebagai semboyan Dinas Kesehatan Rejangkong bersama kita bisa. Dan kami pun mengucapkan maaf jika apa yang telah kami lakukan banyak kurang berkenan, mungkin ada hal-hal yang merasa ada yang kurang simpati atas kita dapat melaksanakan acara BTCLS ini dengan baik, dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami yakin acara ini sangat penting kita lakukan, terutama untuk kita perawat. Apalagi kami lihat di sebagian besar kami, ini Pak Diklat dari M-Nur Jakarta, sebagian besar kami yang ikut RPL hari ini adalah petugas-petugas yang melaksanakan fungsinya di puskesmas. Nah, kalau hal ini kami lihat, kami baca juga dari proposal yang diberikan oleh Ibu Fatimah, memang ini sangat harus memiliki potensi ini. Jadi jangan sampai kita pada saat menemukan pasien kecelakaan ataupun pasien yang tiba-tiba terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita tidak dapatkan tindakan. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu kata sambutan dari perwakilan Diklat M-Nur Indonesia kepada Bapak Purwo, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Prodi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Keperawatan Curug, Bapak Derison, beserta pimpinan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Keperawatan Curug, seluruh staf dosen. Yang terhormat Bapak Ketua DPD PPRI Kabupaten Rejang Lebong yang telah menyempatkan hadir pada acara pelatihan BPCLS ini. Yang terhormat Bapak Ibu panitia serta adik-adik panitia, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan yang sudah bersemangat untuk pelatihan pada hari ini. Kalau saya melihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah senior, tetapi saya yakin Bapak Ibu semangat. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Derison beserta jajarannya. Untuk kedua kalinya kami ke Curug, dan terima kasih untuk fasilitas yang sudah kami dapatkan. Jadi insya Allah Ibu fasilitasnya cocok ya.
suhunya cocok juga karena di Bandung juga ya, jadi adem. Bapak Ibu, kita akan pelatihan 5 hari ke depan. Dinikmati pelatihan ini, jangan dijadikan satu beban. Insya Allah kami bertugas untuk membimbing ya. Kebetulan kami fasilitator, instruktur yang memang sehari-hari bekerja di kegawat daruratan, di mana kami memiliki tugas membimbing Bapak Ibu yang sebetulnya sudah punya bekal untuk mengerjakan atau melakukan tindakan-tindakan kegawat daruratan karena Bapak Ibu sudah di SPK, di mata kuliah, juga ada pengalaman sehari-hari. Nah, di pelatihan 5 hari ini kita akan menyamakan persepsi Bapak Ibu. Barangkali ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu pengalamannya lebih banyak daripada kami. Apalagi saya tanya tadi malam dari seluruh peserta yang rumah sakit berapa orang, ternyata 4 orang ya, lebihnya puskesmas. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya bekerja di rumah sakit besar, semuanya ada Bapak Ibu, alatnya ada, apa yang nggak ada, timnya banyak, dokternya banyak, perawatnya banyak, tenaga kesehatannya banyak, semuanya ada. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang sulit dengan pasien, konsul sana, konsul sini, selesai. Tapi yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan menghadapi kasus-kasus yang mungkin kondisinya sendirian, harus membuat satu keputusan yang cepat dan tepat supaya pasien terselamatkan nyawanya, pasien terhindar dari kecacatan. Dan pada saat Bapak Ibu harus melakukan satu rujukan, tindakan pertama sudah dilakukan. Itu yang saya lihat luar biasa dari Bapak Ibu yang bekerja, terutama buat teman-teman yang di puskesmas dan yang di rumah sakit. Sama ya, kasus kegawat daruratan sebetulnya lebih banyak ditemukan di pra-rumah sakit daripada di rumah sakit. Yang sampai ke rumah sakit itu yang tertolong, kebanyakan yang nggak nyampe Bapak Ibu kalau datanya ada. Tapi di Indonesia kan data ini belum bisa muncul. Di negara maju ternyata pasien dengan kegawat daruratan kardiovaskuler ya, serangan jantung itu 40% meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Mereka udah punya data, kita nggak punya ya. Jadi 40% meninggal sebelum sampai di rumah sakit, sisanya 60% itu bisa nyampe ke rumah sakit. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Orang mengatakan serangan jantung itu sakit mah, karena gejalanya kan bisa nyeri ulu hati, keringat dingin, sakit mah dikasih ranitidin, disuruh pulang, besoknya berita duka telah dan sebagainya. Sekarang di kita mulai muncul banyak, kenapa? Ada media sosial, ada CCTV, orang lagi ngisi bensin tiba-tiba lagi, dan jangan berpikir seperti di sinetron Bapak Ibu ya, orang kena serangan jantung kemudian jantungnya berhenti, itu ada gejala dulu, nggak semuanya ada gejala. Marah-marah dulu enggak ya, datang tidak diundang, tahu-tahu plek aja, tidak sadar dan jantungnya berhenti. Masyarakat yang menyaksikan apa? Oh pingsan, nggak diapa-apain, dikirim ke puskesmas, dikirim ke rumah sakit, yang akhirnya kirim mayat. Dan ini kasusnya banyak sekali dengan adanya media sosial luar biasa. Ini menyadarkan kita Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan korban tersebut. Itu mungkin sekedar informasi dari kami. Semoga dengan 5 hari ini apa yang kami berikan bermanfaat buat Bapak Ibu. Jadikan pelatihan ini sebagai tempat untuk berdiskusi pengalaman yang Bapak Ibu temukan. Kita diskusi sama-sama dengan tim yang ada. Insya Allah Pak Derison, Bapak Ketua PPNI, saya akan 5 hari mendampingi di sini sampai hari Jumat ya. Meskipun saat ini kami ada 3 kegiatan yang sama di DPD Kabupaten Indramayu, jadi kami bekerja sama dengan PPNI Kabupaten Indramayu, juga di tempat kami di Bandung, dan di Curug satu lagi, saya putuskan saya full di Curug 5 hari ya. Kita akan bersama-sama, tim yang akan hadir, saya sendiri, kemudian nanti ada dari Rumah Sakit Harapan kita juga dibantu dari Provinsi Bengkulu, Pak Forman, dan ada 1 tim lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga pelatihan 5 hari ke depan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, tetapi kita bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan keperawatan gawat darurat dan sama-sama meningkatkan profesionalisme di bidang keperawatan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati
tim atau yang wakili dan gubernur yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat senior saya yang saya hormati. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu silaturahmi dalam kegiatan yang diadakan pada dibuka Nabi Muhammad SAW. Allah kita akan mendapatkan sapaan beliau di akhir nanti. Kalau lihat di jadwal tadi saya tidak termasuk, jadi ini tambahan ya, tidak apa-apa. Saya pertama menyampaikan terima kasih para tim pelatih yang berkenan, karena kalau lihat tadi jadwal cukup padat, juga kegiatan dengan waktu yang bersamaan kita di Cukup juga melaksanakan itu. Kemudian kami juga selaku Ketua DPD PPNI mengurus terutama sejawat perawat merasa berbangga karena kenapa? Ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga fungsional kita yang ada di puskesmas. Saya lihat tadi rumah sakit ada 4 orang, kemudian Kak Bidi, Kak Bayram, senior saya juga. Kalau rasanya senior saya semua, kemudian saya juga lulusan alumni sini Pak, ya, masuk di sini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu. Karena kenapa? Dilihat dari jumlah, memang pusken masih juga ada yang mendaftar. Jadi saya sampaikan informasinya sedikit. Saya sangat menyayangkan. Sudah daftar, sudah mau kuliah, keluar. Sekarang mau daftar lagi, orangnya jumlahnya sudah tidak mencukupi ya, ini kan tertinggal. Padahal dengan aturan-aturan yang ada, kita 2020 sudah selesai SPK itu harus minimal D3. Sekarang ada program pemerintah yang membuka peluang itu, tidak sampai 3 tahun, 1 tahun ya. 1 tahun sudah selesai, setara dengan D3. Ini ya kalau mau gratis full tidak ada Pak. Bisa saya sampaikan gratis full, begitu mau masuk lihat biaya, nah ini jadi masalah kan. Jadi tidak ada yang gratis full, artinya tetap pemerintah memberikan rangsangan pada kita untuk sebagai motivasi. Saya berterima kasih pada rekan-rekan semua yang telah melaksanakan kegiatan ini. Saya agak kaget tadi Pak, saya jam 8 sudah saya di sini. Jadi tidak melihat tempatnya Pak. Saya pikir ini plastik kenapa menurun ini? Apa kualitasnya? Padahal orang-orangnya semua ini bermutu. Sama dengan saya juga, bermutu semua. Bukan. Jadi itu insya Allah dengan semangat. Saya kemarin diskusi dengan Ibu Masni, harus semangat. Apapun itu rintangannya harus kita hadapi. Yang namanya pendidikan itu mutlak, itu sampai kapanpun, dimanapun itu akan bermanfaat pada kita. Kalau harta benda mungkin bisa ditinggal dan lain sebagainya, tapi ilmu yang sudah disampaikan oleh perwakilan MU tadi, di mana tempat, kapanpun kita siap untuk melaksanakan itu, apalagi kita sebagai perawat. Saya selaku dari mewakili DPD, sebagai ketua, saya menyampaikan mudah-mudahan ke depan kami juga akan memprogramkan Pak. Kemarin sudah kami rapat rutin bulanan di PPI, kita sudah membagi-bagi tugas. Artinya nanti di komisariat ada melaksanakan seminar, workshop, kita mungkin di DPD-nya mungkin akan menangani masalah pelatihan saja. Karena kemarin kita sudah beberapa seminar sifatnya umum yang berkaitan dengan isu-isu terkini. Nah, kemarin banyak yang mengusulkan supaya kita meningkatkan kapabilitas perawat. Ini saya sangat mendukung. Mudah-mudahan jangan semangat saja. Begitu mau iuran, mau di biaya, mulai lagi kendor lagi, ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan mari kita apapun di belakangnya ada SKM seperti saya dan lain sebagainya, tapi kalau basis kita perawat, panggilan kita sebagai perawat tetap namanya perawat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih lagi kami sampaikan atas dukungan ini, karena secara tidak langsung PPNI Rejang Lebong pun akan meningkat kualitasnya sebagai tenaga yang profesional. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esklap dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung, pada kesempatan ini dihadiri langsung yaitu Bapak Safawi SKM. Yang terhormat tim Brigadi yang saat ini diwakilkan timnya dari Brigadi Endas, itu Pak Purwo, SKP NKET SPKMD. Saya ingat karena Bapak Purwo ini dulu adalah Kepala IGD Hasan Sadikin, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian turun ke istri ya Pak ya. Saya ingat karena Pak Purwo kali kediklat, Bu Dewi jadi Kepala IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi partner, ini namanya perawat ketemu perawat. Yang terhormat dosen, staf, tenaga pendidik, yang terhormat mahasiswa, programnya saya programkan dalam kegiatan apapun ANP yang turun. Jadi kita coba mengkaderkan. Jadi kalau ada kelemahan di sana sini saya mohon maaf. Karena programnya sekarang gini, kalau kita saja yang tampil kapan yang mudah. Kalau salah yang mudah itu hal yang wajar saja bagi saya. Dan mengingat kalau nanti dikoreksi yang mudah mau mendengarkan. Jadi sebelumnya kita ucapkan memanjatkan puji syukur dari Allah SWT yang selalu memberi kita rahmat iman, kesehatan, kehidupan hingga kita bisa melaksanakan pelaksanaan BTCLS pada program RPL ini. Dan tidak lupa kita selalu memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya atas nama keluarga besar Poltekkes Kemenkes Bengkulu mohon maaf seyogianya kegiatan kayak gini ini dibawahi oleh Budir 1. Tapi karena maaf kami ini dalam proses pemeriksaan Irjen, besok insya Allah Irjen akan datang ke Curug sampai 2 hari rencananya. Jadi maaf besok Pak kami tinggalkan kalau ada karena Irjen belum bisa, biasanya lama prosesnya. Nah kalau Irjen ini kalau mereka detail, kalau di Poltekkes kemarin 1 minggu ya, dia tidak mau diganggu, dia minta ruangan tersendiri dan dia ya prosesnya sekarang tidak rumit, tapi tidak masalah, yang penting bagi kita ada pembelajaran. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sebenarnya program BTCLS ini wajib, bukan wajib, wajib untuk diri kita sendiri, mengembangkan diri kita. Karena sekarang penerimaan perawat untuk kerja di rumah sakit manapun, rumah sakit itu tidak mau menerima resiko. Salah satu kemarin ada Waskita Karya, terus rumah sakit Pertamina, dia minta perawat yang sudah memenuhi syarat minimal 2 tahun kerja dan punya BTCLS. Jadi sekarang ini orang sudah memahami namanya etik legal. Jadi orang tidak berani lagi seperti dulu. Maka untuk RPL sebenarnya ini sangat bermanfaat dari sisi mahasiswa RPL sendiri, dari sisi institusi sangat diuntungkan. Karena apa? Karena wajib dari puskesmas atau rumah sakit yang mau akreditasi itu pegawainya minimal, kalau di rumah sakit standar akreditasi rumah sakit minimal PPGD, minimal sekali itu. Kecuali yang di ICU, standar yang baru untuk rumah sakit paripurna, silakan baca. Di ICU itu minimal pegawai ICU itu memiliki sertifikat pendidikan dasar ICU, basic ICU minimal kalau dia di ICU. Jadi kalau ini sangat diuntungkan Bapak Ibu yang nantinya Puskesmas mau akreditasi 2018, sebenarnya sudah membantu program daerah. Salah satunya di dalam ISO Puskesmas itu, adakah perawat di sini yang melaksanakan pelatihan BTCLS? Tidak ada. Sebenarnya Bapak Ibu ini kalau kita bicara diuntungkan Pak Purwoya, langsung meloncat ke BTCLS. Harusnya PPGD dulu minimal, BCLS baru BTCLS ya Pak Purwoya. Jadi Bapak Ibu ini diuntungkan 2 langkah, BTCLS. Kalau yang ACLS dan ATCLS itu kayaknya perawat tidak bisa. Kalau ATCLS itu harus dokter. Tapi secara dasar Bapak Ibu sudah diuntungkan, sudah melangkah langsung ke BTCLS. Harusnya BCLS dulu.
atau BLS dulu, Basic Life Support, standar PBGD, baru naik DCLS, baru ke BTCLS. Jadi secara pribadi Bapak Ibu sudah sangat diuntungkan. Jadi mohon Bapak Ibu mahasiswa RPL jangan disia-siakan. Seperti kata Pak Purwo, kalau di Puskesmas tidak ada dokter, kitalah dokternya, kitalah manajernya, kitalah pelaksananya. Misal salah satu ada anak yang tertelan apa gitu, ala-ala tidak ada. Nah di BTCLS ini mungkin ada yang keluar dari undang-undang, artinya ada tindakan yang apabila emergensi boleh diambil Pak Purwo. Salah satunya apa? Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan kreatotomi itu tanpa menggunakan bisturi atau menggunakan pena atau apa, karena kondisi boleh. Jadi boleh dilaksanakan. Atau nanti ada orang yang mengalami trauma tusuk di dada, ini cukup dengan plastik saja sebenarnya. Cukup dengan plastik yang agak keras, pakai plester sudah cukup. Sudah cukup. Nanti silakan Pak Purwo. Jadi kita itu sebagai manajer, sebagai pelaksana, sebagai orang yang mengambil keputusan atau decision making, kita lah orangnya. 5 hari dari 16 April sampai 20 April ini, tolong jangan disia-siakan. Sehingga kalau besok merujuk, jangan merujuk dengan posisi dilepas. Kalau ada luka, dibuat dulu donat atau didemper dulu. Jangan dirujuk dengan kondisi dibalut biasa saja, pendarahan mengalir. Ini kata Pak Purwo tadi, ambulans sampai di rumah sakit, IPRS sudah menyiapkan diri, instalasi pemulasaran sudah menyiapkan diri. Kenapa? Sampai di rumah sakit, tanda-tanda vital posisi sudah nol semua, jadi tinggal lempang lewat saja. Jadi paling tidak kalau prinsip dia pegawai darurat ini atau NS ini, bagaimana menolong orang sampai tidak mencapai kecacatan, bahkan mencapai kehidupan yang maksimal. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ini jangan melihat satu sisinya saat ini. Mungkin dalam satu sisi kata Pak Safawi tadi, yang namanya menuntut ilmu itu pengeluaran uang. Tetapi nanti setelah dari ini baru Bapak Ibu menyadari bahwa BTCLS itu bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bagi paling tidak Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat BTCLS, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya buka, mohonlah Bapak Ibu, kalau kata Pak Safawi, kita ini adalah bermutu. Bermutu ini kalau saya tidak mengatakan dari muka tua, berperilakulah sebagai orang yang tua. Itu yang mendasar. Kalau bermutu saja tapi tidak berlaku seperti orang tua, kita tidak bermutu. Maka berperilakulah sebagai orang yang dewasa dan bijak. Nah, kalau Bapak Ibu diikutilah 5 hari dengan baik, karena perlu saya sampaikan ada satu yang mengundurkan diri. Nanti silakan panitia koreksi ya. Ada satu yang langsung telepon saya, dia tidak bisa ikut. Saya bilang terserahlah. Yang penting sebelum masuk rumah sakit wajib memiliki sertifikat BTCLS. Katanya dia akan mengikuti bulan Mei, tidak masalah. Yang penting sebelum bulan Juli harus sudah ada. Sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan meninggalkan ruangan. Kita sudah susah mendatangkan orang. Sebenarnya secara pribadi ini diundang tanggal 11 April. Karena terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kita mundur menjadi 16 April. Jadi kalau saya bilang tadi menyimak yang dikatakan Bu Masita, ya tolonglah kita belajar menghormati orang lain. Itu saja. Jangan karena selalu dicap bermutu, kita selalu minta dihormati sebagai orang yang tua. Itu tuh belajar juga menghormati yang lebih muda. Jangan berdalih saya ini orang tua maka saya wajib dihormati. Tapi kita belajar juga menghormati orang lain dulu baru kita minta dihormati. Jadi itu dari saya. Jangan hilang dalam beberapa hari ini Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Kalau ada kata-kata yang tidak enak, saya mohon maaf. Dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan BTCLS program LPA ini saya buka secara resmi. Terima kasih kepada Bapak.
ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalala wajhikal karima wa azima sultanak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa marhamin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda al-hisab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin. Baiklah, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinggir kali wayar timbul di sanggalan mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Pinggir kali wayar timbul di sanggalan mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati.
Solo. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian istani. Musim kemarau tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terungurung gunung seribu. Airmu luap sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu. Kau perdana lari menari itu perahu. Manise, oh manise, sudah terlalu manise. Sama santan dengan gula sudah terlalu manise. Kalau naik ke muka sampai ditinggal turun kembali. Jangan menambahin lagi, nanti beta cium sekali. Manise, oh manise, sudah terlalu manise. Sama santan dengan gula sudah terlalu manise. Mangga mula mangga manis, mangga datang datang pulang. Siono namun kan manis di bibirku menjadi gila. Manise, oh manise, sudah terlalu manise. Sama santan dengan gula sudah terlalu manise.